صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار حسين واهدنا ناجا سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل خير تجدد طلع بدر من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة
السلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المكرم والمحترم مربي أرواحنا وأسادنا Kiai Hasan Marwi rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan beliau sehingga kita bisa meniru, melangkah apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua melewati anak dan cucu beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, wabil khusus Kiai Al-Ustaz Sihabuddin, Kiai Al-Ustaz Nur Yasin, wa Kiai Al-Ustaz Jumali, wa Kiai Muhiddi, Ustaz Kiai Samsul Ma'arif, dan para kiai-kiai lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah jaga mereka, ya, beliau-beliau dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak lupa juga pada jajaran TNI Polri atau yang mewakilinya, para perangkat desa, kemudian para anggota dewan yang saya hormati, wal hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di bulan mulia, dalam acara yang mulia, yaitu acara haul Kiai Hasan Marwi dan halal bihalal. Alhamdulillah, ini kita perlu syukuri, karena dalam perayaan Idul Fitri, sebagian besar di kota-kota dan dimanapun, ya, mungkin di desa-desa juga ada, tidak berbeda
Tidak berbeda antara kita dengan kaum kafir. Tidak berbeda antara kita dengan kaum kafir. Yang membedakan apa? Cara kita mengisi Idul Fitri ini. Sama, mereka pada senang-senang. Yang satu dengan hiburannya, kalau kita ngikut berarti kita ngikut mereka. Kita isi dengan apa? Ya, malah kita isi dengan ibadah lagi, yaitu dengan puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal 6 hari. Diisi lagi silaturahim, saling memaafkan, minta ridho. Ya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita dengar bersama bahwasanya di desa ini tidak ada dangdutan, tidak ada orkes-orkesan. Ini alhamdulillah perlu disyukuri. Ya, dan bagi para pemuda, ya ini khususnya para pemuda, jangan mangkel. Jangan mangkel. Waduh, orang entuk dangdutan, orang entuk orkesan, berarti antum masih dijaga sama orang tua di desa ini. Alhamdulillah mereka memberi apa? Kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin bisa jadikan contoh untuk tempat-tempat yang lain seperti itu, ya. Karena apa? Kemaksiatan tuh enak. Kemaksiatan tuh enak karena didorong oleh hawa nafsu kita. Untuk sholawatan, apalagi untuk hadir majlis ini sangat berat sekali. Ya. Dan alhamdulillah kita di sini adalah majlis zikir di tempat yang mulia. Dikatakan oleh Al Habib Muhammad bin Alwi Al Maliki mengatakan bahwasannya ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Di mana? Di setiap tempat-tempat majlis taklim, majlis zikir. Oleh karena itu kita harus yakini juga bahwasanya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kita harus yakini itu. Agar apa? Agar kita mendapat keberkahan di majlis tersebut. Nah, kalau sudah Nabi Muhammad ruhaniyahnya hadir, otomatis ruhaniyah orang-orang saleh di desa tersebut hadir di majlis itu. Nah, berarti ya Kiai Hasan Marwi itu pasti hadir di sini karena Rasulullahnya hadir. Ya, dan juga Imam Ahmad Ar-Rifai juga hadir. Lah, makanya dalam suatu majlis kita harus menjaga adab. Menjaga adab. Makanya tadi ya, ana minta sama MC jangan ngerokok dulu. Kita hormati adab. Ya. Mau ada yang bilang rokok itu hukumnya sunnah, ada yang bilang sampai wajib, ada yang makruh, ada yang bilang tetek bengek selainnya, kita anggap pakai yang ini. Hukum idza. Hukum idza mu'tamad sepakat haram, ya. Mengganggu itu haram. Dalam majlis ada anak kecil. Dalam majlis mungkin ada orang yang ingin biniati syifa untuk hadir. Orang sakit niat biar sembuh untuk hadir. Kemudian dihiduplah asap rokok mengganggunya. Sabar, kita sudah latihan puasa. Sudah latihan puasa dari mulai subuh sampai maghrib orang ngerokok bisa. Ya, dari mulai subuh sampai maghrib orang ngerokok bisa. Iki mosok dari jam 9 sampai engko zuhur orang ngerokok ora bisa. Aneh dah. Ya, kita sudah latihan sebulan insyaallah ya kita bisa. Intinya satu, bukan menghormati anak, menghormati majelis. Menghormati majelis yang kita yakini Rasulullah hadir. Apa ora isin di sawang Rasulullah rokokan? Apa ora isin di sawang Kiai Hasan Marwi rokokan? Seperti itu. Kita menghormati mas. Ada tempat-tempat boleh kita ngerokok. Ya, ini masjid membahas masalah rokok. Ya, tadi ana berbincang dengan Kiai Syihab. Ana tanya, Kiai Ahmad Rifai itu ngerokok apa mboten? Mboten. Mboten.
Nggih. Lah sebagai penerusnya kudune melu kudune melu mboten belajar sithik-sithik kita dalam tahap belajar. Nek kula salah ya diilekke nggih. Seperti itu. Karena tadi disampaikan ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, kita mengikuti sahibul hal, enggak usah jauh-jauh. Sahibul hal. Ya. Kita ikuti apa sunnahnya, enggak usah kewajibannya sih. Ya, salat kita dijaga. Makanya kita kemarin sudah dalam ibadah Ramadan. Sebentar, anak izin minum dulu. Ibadah Ramadan ya, kita sebulan penuh. Kita sebulan penuh sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikencet hawa nafsu kita, bukan cuman sekedar menahan haus dan lapar. Kalau cuma menahan haus dan lapar ya, itu bukan inti daripada puasa. Ya. Apa natijah dari puasa apa? Wisudanya puasa apa? Bukan wisuda nih. Apa? Kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutibat alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Seperti itu. Seakan kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya ada yang mengatakan, termasuk yang mengatakan adalah Sayyid Ahmad, anaknya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, jangan menjadi hambanya Ramadan. La takun abda Ramadan, kun abdallah. Jadilah kamu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cuma menjadi hambanya Ramadan, ya kita ibadah di bulan Ramadan toh. Kita ibadah hanya di bulan Ramadan, di bulan lainnya sudah di bulan tidak kenal itu Al-Quran itu apa, ditaruh di raknya lagi. Jalan ke masjid sudah nyasar-nyasar terus. Waliyadzubillah min zahlik. Seperti itu. Kita sudah tiap hari sholat berjamaah, isya, maghrib, subuh, ya, zuhur, asar, dilatih di bulan Ramadan. Lah jangan dikesampingkan sudah bukan bulan Ramadan, sudah tidak usah ibadah. Ngoten. Begitu. Nah, tidak seperti itu. Kita lanjutkan, kita teruskan apa-apa yang pernah yang sudah kita latih di dalam bulan Ramadan, termasuk sholat kita, ya, sholat qobliyah, sunnah juga, ya, sholat wajibnya terutama, ya. Jangan sampai di bulan Ramadan ada yang bilang, oh jebule subuh ke ana azane, oh jebule subuh iku ana azane, tak kira kula engko, karena subuhane jam 7. Karena subuhane jam 7. Lah kita jangan balik lagi jam 7. Sudah selesai Ramadan, jangan subuhan jam 6, jangan subuhan setengah jam 5. Subuhan itu minimal kuwi mentok. Subuhannya kita juga jaga. Salat isyaknya berjamaah. Kita berjamaah karena nunggu tarawih. Baru tarawih bubar. Mau apa, Bib? Ya, tetap kita apa yang sudah kita capek. Ya, kita capek selama 1 bulan Ramadan. Masa nggak diteruskan? Masa cuma ditinggal begitu saja? Al-Quran tadarus yang di luar bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan bisa hatam 1 kali hataman, 2 kali hataman, 3 kali hataman. Di luar bulan Ramadan 11 bulan baru hatam sekali. 11 bulan baru hatam sekali. Itu ya alhamdulillah, berarti dia baca Al-Quran. Jangan sampai ketemu Ramadan tapi Pak baca meneh Quran. Begitu bulan Ramadan diambil Qurannya, disulai dibersihin dulu. Waliyadzubillah min dalik. Jangan sampai seperti itu.
Ya. Nah, ini kita di bulan Ramadan dan sekarang kita masuk pada bulan Syawal adalah untuk menuai hasil kita kemarin. Orang yang setelah bulan Ramadan masih biasa-biasa saja, berarti dia di bulan Ramadan juga biasa-biasa toh. Juga biasa-biasa saja, sholat biasa, terpaksa seperti itu. Tidak menikmati apa yang ada di bulan Ramadan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Ini inti daripada acara halal bihalal itu seperti itu. Kita terus dalam keadaan suci, dalam keadaan halal, insya Allah halal terus. Jangan melakukan sebuah maksiat. Jangan melakukan sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti kita gagal. Kalau di setelah bulan Ramadan kita masih bermaksiat, berarti kita gagal. Tidak boleh. Ya, apa yang telah kita dapat di bulan Ramadan, yang kita dapat di bulan Ramadan, kita teruskan sampai di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, sampai insyaallah Allah pertemukan kita kepada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita bukan hamba Ramadan. Kita bukan hambanya Ramadan. Kalau kita hambanya Ramadan, Ramadan sudah pergi. Ramadan sudah lewat. Kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada puasa Ramadan kita menjadi titel, bukan titel menjadi yang paling kaya, enggak. Bukan menjadi titel orang yang paling pintar, tidak, tapi la'allakum tattaqun. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, gimana kita menjaga ketakwaan kita agar langgeng terus? Gimana kita menjaga ketakwaan kita agar langgeng terus? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as-shadiqin. Dan adakan posisi dirimu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. As-shadiqin itu apa? Ya, as-shadiqin adalah orang yang benar, apa yang dituturkan sama apa yang dilakukannya. Ya, apa yang dituturkan, apa yang di dalam hati. Sebelum dituturkan di dalam hati, kemudian dia tuturkan, kemudian dia kerjakan selaras. Itu as-shadiqin. Itu namanya as-shadiqin. Siapa as-shadiqin? Ya, siapa as-shadiqin? Ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gondeli itu. Kita gondeli. Untuk menjadi seperti orang alim cukup 1 detik. Untuk menjadi seperti orang alim. Kemarin di viral waktu Ramadan di TikTok. Orangnya tidak tahu pernah megang kitab, tidak pernah nyentuh pondok pesantren, hadir majelis taklim yang tidak pernah. Tiba-tiba di TikTok dia pakai peci, pakai surban, ya. Kemudian Ustadz mau tanya seperti ini, dijawab. Ustadz mau tanya seperti ini, dijawab. Dan jawabannya nyeleneh. Jawabannya nyeleneh seperti itu. Ya. Nah, ini sudah terjadi. Ya. Untuk menjadi orang alim, ya, itu perlu perjuangan. Kalau seperti orang gampang, pakai jubah, ini pakai imamah, selesai, difoto seperti wali malah. Tampilannya seperti wali. Nah, tapi apakah benar selaras dengan apa yang diucapkan? Ya, pekerjaannya selaras dengan apa yang dia utarakan, dia sampaikan di masyarakat. Ya, nah ini perlu, ya.
Lebih-lebih yang dicap sebagai ustadz, yang dicap sebagai orang alim, ya. Jangan tergiur dengan pangkat tersebut, jangan tergiur dengan ucapan tersebut, ya. Jangan tergiur dengan hal-hal tersebut. Wah, aku alim. Jadinya gini, wah, aku sudah alim. Nah, benar enggak? Anak ini yang anak omongkan sama yang anak kerjakan sudah benar apa belum? Sudah sesuai apa tidak? Ayo, jangan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, setelah pengajian dia main judi. Setelah pengajian saya ngomong kau gue main judi. Lah gimana mau dianut? Makanya para nasihat dari ulama-ulama terdahulu untuk ya para dai, para ustadz itu apa? Nasihati diri dulu. Nasihati diri sendiri dulu. Ya, kalau sudah benar diri kita, baru kita menasihati orang. Itu akan mandi. Basa Jawane mandi bukan adus. Mandi ki mujarab. Yang kita nasihati langsung melakukan apa yang dinasihati tersebut. Ya, jangan seperti nganut. Jangan seperti ini nganut. Nah, makanya tadi disinggung ya masalah ar-rifaiyah ya. Mungkin daripada pengurus masih ada yang tidak sepenuhnya mengikuti ar-rifaiyah, jadi untuk ke masyarakatnya agak susah tadi. Ya, kita harus utuh nasihati diri sendiri sudah. Ana sudah sesuai dengan Imam Rifaiyah belum? Dari mulai bangun tidur ana sampai mau tidur lagi. Nah, itu sudah sesuai apa belum? Seperti itu. Nah, ini ya yang harus dimiliki oleh para dai-dai, para ustadz-ustadz, para kiai. Ya, termasuk al-fakir. Termasuk al-fakir belum sempurna, masih dalam tahap belajar, belajar. Ya, kita sudah disuguhkan pemandangan yang indah. Ya, disuguhkan pemandangan orang yang shadiq. Siapa? Ini beliau samping sana. Ya. Kalau beliau mau tinggal di rumah aja sudah. Kalau beliau mau tinggal di rumah saja, yang sudah alim, ya. Beliau sudah alim, ya. Tidak butuh sama ilmu sebenarnya. Wong yang ana sampaikan, beliau sudah tahu semua. Tapi apa? Dia haus sama ilmu, ya. Dia haus sama ilmu, ya. Karena titel paling tinggi adalah thalibul ilmi, bukan presiden, ya. Bukan perdana menteri, tapi penuntut ilmu. Itu paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau beliau mau tinggal di rumah enak tidur sama keluarga, jalan-jalan, ya. Nah, kita ada panutan sudah. Di depan kita ini panutan kita. Ya, as-shadiqin ngikut. Apa yang beliau ajarkan ngikut. Nah, diopeni. Ustadz itu diopeni. Ya, diperhatikan. Diperhatikan. Orang kalau memerhatikan, ya, itu ustadznya enggak perlu ngucap. Ustadznya enggak perlu ngucap. Ya. Seperti apa? Seperti Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatian penuh sama Rasulullah, ya. Jadi sebelum Rasulullah ngucap sudah ada semua yang dibikinkan. Sudah tersedia semua termasuk menyediakan air untuk wudu. Oh, jam segini Rasulullah wudu. Oh, jam segini Pak Kiai mrene iki. Oh, jam segini nih, seperti itu. Ya, ustadzku jam segini seperti ini. Itu kita harus perhatikan. Kalau kita memperhatikan ustadz kita memperhatikan kiai kita, Allah jamin semua kehidupan kita lancar. Urusan kesemukan kita hilang. Karena kita memuliakan orang alim. Kita memuliakan orang alim. Harus. Jangan sampai enggak. Ya. Dan jangan pilih-pilih. Ini kebanyakan masih pilih-pilih. Aku sing ustadz kiai lah. Ya enggak, Ustaz? Aku sing kiai lah. Nah, ya, semua sama. Semua sama, kita hormatinya sama. Tidak ada pilih-pilih. Ya. Tidak ada pilih-pilih. Apalagi milih-milih mending. Kalau milih-milih masih mencintai. Ini milih-milih benci. Ah, aku senang deh Ustaz gue. Wah, jangan sampai. Ya, karena darah ulama ini beracun. Dagingnya ulama ini beracun. Jangan sampai kita memusuhi ulama. Kalau desa ini ingin berkah, itu openi ulamanya.
jajaran, aparat, semua dekat sama ulama. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Karena yang didengar itu nasihat ulama, Pak. Yang didengar itu nasihat ulama. Senajan dipageri pakai pistol, ya, sama TNI polisi, nek kiai ini ngomong serang, wani mati. Bener enggak? Bener enggak? Bener. Seperti itu. Jadi dekati ulamanya. Bukan ulama yang mendekati. Tidak ada istilah gayung medeki sumur, medeki gayung, tidak ada. Gayung medeki sumur, datang ke ustadz, datang ke kiai. Ya. Datangnya kita ke satu tempat ustadz atau kiai itu berkah buat kita dan keluarga. Bukan cuma kita dan keluarga kita. Itu, ya. Kita menjadikan mereka contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kemudian tadi sudah ada pelantikan amri dan ada divisi-divisinya, ada macam-macam, humas dan lain sebagainya, dan ada pendidikan. Ada bagian pendidikan. Ini dioptimalkan. Diajak masyarakat untuk hadir majelis taklim. Syukur-syukur pada mau mondok pesantren. Ya Pak Yai, syukur-syukur pada mau pondok pesantren. Kalau enggak, ayo 1 hari atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali jadikan ada pengajian. Datang ke rumah kiainya. Kiai, ini aku semua sekelompok mau pemuda mau ngaji. Kelompok pemuda mau ngaji, sehingga bantuan-bantuan yang datang itu bermanfaat. Bantuan-bantuan yang datang itu bermanfaat. Kalau tidak percuma. Kalau mereka tidak belajar itu percuma. Pemuda di desa ini tidak belajar itu percuma. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Mau apa dana ini? Akhirnya dikorupsi mana? Karo pemudanya sendiri seperti itu. Ya, kita belajar, buka kitab, ya, membuka kitab. Mereka mengucurkan dana biar ada yang jadi di DPR. Lah nek langko ilmunya apa? Kalau tidak ada ilmunya mau apa? Gimana bisa bantu? Pelongo, makan uang haram akhirnya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah kita seperti itu. Jangan mau seperti itu. Kita didik anak kita. Ayo hadir taklim. Taklim, mengenal mana yang halal, mengenal mana yang haram. Ini yang dianjurkan oleh agama, ini sebaiknya ditinggalkan, seperti itu. Nah, ini akan bermanfaat bagi keluarga kita. Bayangkan kalau satu keluarga seperti itu. Satu keluarga seperti itu, dari mulai bapak, istri, anak, seperti itu. Ngerti mana yang halal, mana yang haram, dan dipraktekkan. Bukan cuma ngerti, dan dipraktekkan. Satu keluarga. Kemudian keluarga yang satu berikutnya, satu lagi berikutnya, sampai satu desa. Makmur enggak desanya? Makmur enggak desanya? Makmur, seperti itu. Nah ini orang Islam harusnya seperti itu. Orang Islam takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal tempat, tidak mengenal zaman, ya, dan tidak mengenal waktu. Enggak ada, sudah. Aku takwane Pak di masjid tok, jelas gampang, ada unsur riyae pasti. Nah, coba di rumah sendirian, bertakwa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Di kamar sendirian, bermaksiat enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Ya kita bisa, ya, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, ya. Coba lihat HP-nya isinya apa? HP-nya isinya apa? Bisa jadi di kamar ujuk-ujuk digerebek karo polisi. Anakku ora apa-apa. Anakku enggak pernah maksiat. Enggak pernah kumpul-kumpul, enggak pernah. Dari sekolah pulang kamar. Sekolah majelis pulang ke kamar. Ternyata main judi online di kamarnya. Ternyata main judi ini kemajuan zaman dan tantangan bagi para orang tua. Dan tantangan dari para ustadz di kampung. Ya, harus memprotek anak-anak kita seperti itu dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kebiasaan di Ramadan makanya dijalankan di luar Ramadan. Anak kita sholat, anak kita tadarus, disibukkan oleh hal-hal seperti itu, ya. Dan
perlu diketahui, orang yang sering tadarus, anak yang sering tadarus pasti prestasinya bagus. Itu pasti prestasinya bagus. Jangan takut ikut tadarus, belajar piye. Jangan takut seperti itu. Oh, nanti prestasinya bagus. Kalau dia sekolah akademik. Kalau pondok sama, ya sering buka Quran, insya Allah bisa seperti itu. Ya, dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Tidak ada yang lain. Semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Kalau sudah terbiasa seperti itu, ya kita dibantu oleh Allah Subhanahu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini takwa yang sebenarnya. Ya, dan kita menjadi mukmin yang sejati gimana? Mukmin yang sejati gimana? Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meredek, gemeter takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, gelarnya As-Sajjad ahli ketika berazan berkumandang, ya, beliau siap-siap untuk wudu. Ketika wudu bercucuran, keringatnya bercucuran deredek. Ketika mau wudu deredek seperti itu. Ditanya sama murid-muridnya, kok sampai seperti ini, kenapa Kak? Lah, kamu enggak tahu habis ini mau menghadap siapa? Kamu enggak tahu habis ini kamu mau menghadap siapa habis wudu ini? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan. Kalau disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa bertambah keimanan? Faham isi Al-Quran. Faham isi Al-Quran. Dari mana kita bisa faham? Misalnya paham, minimal paham bahasa Arab. Paham bahasa Arab. Karena di sana masih digencarkan anti Arab. Digencarkan anti Arab. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disukai Nabi Muhammad kita harus suka, wajib hukumnya suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbul Arab li thalath." Aku cinta Arab karena tiga hal. Li'anni Arabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku orang Arab. Rasulullah cinta, masa umatnya tidak mau cinta? Rasulullah cinta. Kita buka ini, Rasulullah cinta kepada Arab. Masa umatnya tidak mau cinta? Ya, li'anni Arabi. Wal Quran Arabi. Bahasa Al-Quran yang sekarang kita baca adalah bahasa Arab. Tapi Al-Quran sebenarnya kalamun qadim, ya, bila harf, ya, wala saut. Itu kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian walughatul ahlul jannah arabiyyun. Bahasanya ahli surga itu bahasa Arab. Seperti itu. Kita harus cinta bahasa Arab. Ya, mereka menggemborkan benci Arab, akhirnya bahasa Arab nggak mau dipakai. Ketika bahasa Arab mau dipakai, kita mau tadabbur Al-Quran gimana? Mau tadabbur Al-Quran gimana? Ya, intinya bukan untuk membenci Arab, menjauhkan kita dari Islam, menjauhkan kita dari Islam. Hukum Islam akhirnya tidak pada mengerti. Ya. Dan hanya ustadz-ustadznya tok yang tahu. Oh, ternyata 2 derajat itu sudah ada hilal. Saya mau pemerintah 3 derajat toh. Seperti itu. Karena tidak paham. Nah, kitabnya bahasa Arab. Kitabnya bahasa Arab seperti itu. Kita dijauhkan dari, karena apa? Kalau menyerang Islam dari luar tidak bisa bersatu kokoh. Ya, sudah sejarah mengatakan seperti itu, tidak bisa Islam
ya diserang langsung tidak bakal bisa. Islam digerogoti, digerogoti, kempos sana, kempos sini, benturkan antara NU Muhammadiyah dibenturkan, ya antara Utsman Islam dibenturkan sendiri, cocok sendiri. Orang kafirnya tepuk tangan. Nah mereka sudah gelut dewe. Ayo kita comot yang sini, comot yang sini, seperti itu. Mau kita seperti itu? Mau kita diperlakukan seperti itu? Waliyadzubillah min dzalik, seperti itu. Ya, dan kita harus menjadi pribadi yang bertakwa dimanapun kita berada. Dan kalau orang sudah bertakwa itu sudah bisa untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibatasi dengan pakai sorban, pakai mic, itu sudah dai. Orang belajar ilmu agama, ya, yang di pondok pesantren ataupun yang di majelis, tidak semua jadi kiai, tidak semua jadi ustadz, tapi semua tahu ilmu agama. Semua tahu ilmu agama. Ada yang jadi pedagang, gimana dagang sing bener? Ya, ada yang jadi pemerintahan, gimana merintah umat sing bener? Tahu dia. Oh iya, tidak boleh zalim, tidak boleh zalim. Yang jadi TNI, yang jadi polisi, tahu. Dakwahin teman-temannya. Oh, tidak boleh ini seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Ada pungutan pungli, itu tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Perangkat desa dari mulai lurah, camat sampai ya ke bawahnya tahu agama semua. Ya makmur. Indonesia makmur seperti itu. Jadi jangan sampai kita bosen. Ada yang mengatakan bosen lah. Dari mulai umur kecil sampai tua kok taklim terus apa enggak bosen? Jangan sampai begitu. Jangan sampai ada kita bosen. Karena siapa? Orang yang paling alim dunia ini siapa? Siapa? Ya bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu sekelas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, lah gimana kita? Bagaimana dengan kita? Yang ilmunya ya Allah mungkin masih setetes air wudhunya Nabi Muhammad mungkin dibandingkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting beb, aku ngerti ini bar manganku oleh rokokan. Wes kita mulai cilik sampai tua seperti itu ndak bakal lupa itu. Ya, bar mangan rokokan penak beb. Bar mangan rokokan penak. Coba kita ingat enggak tadi kita masuk kamar mandi kaki kanan dulu pakai kiri. Kita masuk ke masjid ini kaki kanan dulu pakai kiri. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita beb kaki kanan pakai kiri. Keluarnya kanan sama kiri. Enggak tahu beb sudah. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita perlu hidupkan. Apalagi di tengah-tengah zaman yang sekarang ini. Salah satunya adalah siwak. Coba jenengan pada punya siwak moten. Siwak ini kayu murah. Kayu pahalane gede. Kayu murah pahalane gede. Iki sing paling apik regane kurang lebih 15.000. Nek rokok entuk pira? Separuh wadah, enteke pirang menit? Sak jam sentek. Ini mungkin seminggu, setahun nek awet ora bakal entek. Seperti ini. Faedah siwak itu sangat banyak sekali. Oh, enggak percaya tanya ustaz-ustaz kiai-kiai di sampingan ini. Faedah siwak katahin nemen. Tapi jarang sing siwakan. Madharate rokok katahe nemen. Tapi akeh sing ngerokok. Karena apa? Di sini setan melu. Ojo siwakan. Nggodho setane ojo siwakan. Kau apa? Kayu kok. Seperti itu. Dirokok enak rokok. Parmangan rokokan enak seperti itu. Seperti itu. Lah manfaat fadilah terbesar adalah apa? Jenengan pengen husnul khotimah mboten?
Pengin husnul khotimah mboten? Nah, ini manfaat terbesar orang yang mudawamah, yang sering pakai siwak, itu bisa nyebutkan kata la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Itu manfaatnya. Cuman barang semene manfaatnya gede. Karena apa? Karena Nabi Muhammad yang nyuruh. Nah, karena Nabi Muhammad yang nyuruh. Kalau tidak merasa berat, pasti diwajibkan tiap sholat. Kalau tidak memberatkan umatnya, setiap sholat wajib pakai siwak. Fi riwayah setiap wudu juga wajib pakai siwak. Karena apa? Pahalanya besar. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas sudah dilakukan oleh Sahibul Hal, jelas sudah dilakukan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, jelas itu. Lah kita saya ngaku penerusnya cuman ndak mau. Pinginnya enak-enak itu. Pinginnya bodone sing cepet. Pinginnya posone sing cepet. Jangan seperti itu. Kita ambil ilmunya. Makanya jangan melihat satu orang alim fin nihayah, di akhirnya, jangan. Di masa tuanya jangan kita jadikan contoh. Siapa? Wah, kurang lah kayak Habib kayak berokokan. Ya kiai berokokan, lah kiai rokokan apal ihya, lah jenengan apal ihya mboten. Kiai rokokan apal Sahih Bukhari Muslim, lah jenengan paham mboten. Ngerti maknane minhaj, lah jenengan ngerti maknane minhaj mboten. Nah, seperti itu, lihat bedanya. Oh, biar kiai taklim ning kono disabet mbek gurune dingene iki ngangsu banyu. Nah, itu yang dilihat, jangan lihat akhirnya. Tidak bakal jadi kita, uripe penak, disambangi wong-wong, disaungi duit-duit, kumpul kabeh. Penak iki lah 10 tahun, 20 tahun belajar disabet penak. Lihat sebelumnya fil bidayah, dari permulaannya dilihat. Seperti itu. Apapun itu, pangkat di masa, lihat Polri, TNI baru masuk, ya dipelocon dhisik. Enggak. Betul enggak, Pak? Pasti dipelocon dulu. Dihajar, biar mentalnya kuat, sama. Dididik sama kiai, dididik sama ustadznya. Akhirnya jadi. Enggak bisa melek moto langsung di wong alim, enggak bisa. Enggak ada, tidak ada. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, hayatul wafata wallahi bil ilmi wat tuqa. Fa illam yakuna fala i'tibar li dzatih. Tuh Imam Syafi'i. Kehidupan seorang pemuda adalah dengan apa? Dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau dua-duanya enggak ada, itu dianggap wujuduhu ka'adami. Adanya kayak tidak ada. Sampai di dalam syair yang ada fakabir arba'an li wafati. Kon disolati sih. Kon disolati. Makanya berapa banyak orang yang meninggal di umur 25 tapi dikuburnya di umur 70. Paham ya? Berapa banyak orang sudah mati di umur 25, 23, 20 wis mati. Maksudnya apa? Enggak taklim sudah. Dia jadi sampah masyarakat. Nah, gelandangan sana sini, gondel truk ngono ini. Itu kalau seperti itu dia tidak punya ilmu dan ketakwaan, sudah dianggap mati. Tapi ngubure ngubure mengko nek umur swidak mati temenan mbek dikubur. Berarti tidak boleh kita ngubur wong urip-urip, tidak boleh, haram, dosa gede. Wah, berarti kene Habib cari Habib, nek ora belajar, ora duwe ilmu, kaya wong mati sepateni bae dipedhem. Tidak seperti ini motivasi kita untuk senang sama ilmu seperti itu. Nurut sama kiai. Dan di sini ada pembukaan selapanan Majelis Ar-Rifaiyah. Majelis yang seperti ini sekarang ini, itu ada manfaatnya. Jangan bilang tidak ada, cuman kecil. Besok tidak usah jauh-jauh. Besok mungkin pendengaran antum sudah ketumpuk sama pendengaran yang lain. Seminggu depan sudah ketumpuk lagi sama pendengaran yang lain.
Seperti itu. Nah, tapi kalau majelis taklim, ya, ini yang sangat dianjurkan apa? Bawa buku tulis dan pulpen. Bawa buku tulis dan pulpen. Ya, yang jadi ustadz, jadi kiai jauh di pentung orang nggawa. Kowe Pak hadir majelisku tapi orang nggawa pulpen apa? Enggak ada. Bawa pulpen sama buku tulis. Itu ditulis. Sekarang sudah canggih. Zamannya wes canggih, ono HP. Ini bisa digunakan. Ya, ini HP, ya, kata guru saya, ada manfaatnya. Cuman mondorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, kita manfaatkan selama ada manfaatnya. Oh, aku ora kober nulis. Ora kober nulis, ada rekaman di sini. Bisa rekam taruh depan kiainya sambil dengarkan. Sambil dengarkan. Sudah sampai rumah ojo dihapus. Duh, memorinya kebek ya. Pak selfie rak bisa dihapus sing penting dihapus. Sing penting dia keterangan kiai ini dihapus enggak, didengarkan lagi. Oh ini, oh iya. Oh iya. Dan jangan sungkan hadir satu majelis taklim. Isine majelisnya kitabnya Safinah. Ngesuk masuk Safinah maneh. Ngesuk Safinah lagi. Aku paham Safinah dari cover sampai cover ngarep sampai cover mburi paham. Saking seringnya baca Safinah. Tapi kita perlu ingat nih, ada orang yang baca 100 kali, dia baru sadar ketika dia baca yang ke-101. Oh iya ya, wudhu ini ada sunah-sunahnya, kumur dulu. Ya dia tahu, cuman dipraktekkan nanti. Tak pernah dipraktekkan. Mungkin dia tergugah ketika baca yang ke-5 kali, baca yang ke-100 kali, baru dia tergugah hatinya untuk melakukan amaliyah tersebut. Jadi sama, ada seorang kiai, walah ceramahnya paling kok gitu. Enak. Paling ceramahnya kaya kuwi tok apa sih dibahas kuwi. Lah sing dibahas kuwi kita ini sudah melakukan belum? Siapa tahu dengan pengulangan pembahasan yang ke-5 kali atau yang ke-10 kali baru sadar kita, oh iya ya, mau rentok karo kiai ini. Dibukakan pintu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang alim-alim zaman dulu ngatamin kita bukan sekali. Lihat, sudah pernah hatam kitab Safinah 5 kali, Minhaj dihatamkan 5 kali. Lah Pak ngopo? Maksudnya opo sih? Sampai 10 kali baca Minhaj lagi, Ihya diulangi maneh. Ihya Ulumuddin. Kenapa? Tasawuf kita bersehari-hari berbenturan sama manusia. Jaga hati ki angel. Jaga duit pe angel. Jaga duit angel betul. Angel. Entuk jagane kok ilang. Entuk duit sakejap tok lah kok nembe entuk akeh ilangnya sekejap. Ki nggo bagi ponakan bodoh, putu. Ujug-ujug wis entek. Nah sama, jaga hati lebih angel. Jaga hati lebih angel. Karena dinamakan qalb li sur'ati taqallubihi. Cepat berubah hati itu. Cepat berubahnya. Saking lebih cepat daripada kita membalikkan telapak tangan. Oh iya saiki ikhlas. Metu di masjid cok berubah. Seperti itu. Makanya dikatakan ada orang alim suruh milih. Ente tak cabut nyawane saiki? Apa nanti di depan gerbang situ cabut nyawanya? Dia milih mana? Sekarang. Takutnya aku kalau di gerbang situ sudah berubah tidak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu. Saking takutnya berubah hati. Seorang alim seperti itu. Ya, ditawari sama malaikat Israel, kowe tak patah tak jupuk arwahe nang kene saiki, apa engko ning ngarep lawang omahmu saiki? Saiki. Wedine apa? Aku ke sana berubah hatiku. Ndak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas orang lah pemenang dhewe. Kita ini harus sering introspeksi diri. Introspeksi diri. Lanjutan dari ayat tersebut, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Pasrah ke kabeh sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita
dianggap sebagai orang alim, yakinkan pada diri kita, kita dimuliakan, yakinkan, ya Allah, iki Allah tutup aibku. Allah tutup aibku. Bukan terus, oh iya aku alim kok. Oh iya memang aku semondok suwi kok. Nah, ketika kita dihormati di masyarakat, yakinkan, ya Allah, alhamdulillah aku ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak dibuka, apa dihormati? Allah buka aib kita, apa kita bakal dihormati? Dan ketika kita tidak diurus, tidak dianggap di masyarakat, ya aku memang orang dudu sopo, enak. Memang dudu sopo, memang dudu sopo. Kita berada di titik nol, ya, tapi itu angel, itu angel. Antep ngomong ning kene penak ning mik ABP, ora dianggap angel. Kadang aduh ya aku, aku ki mbek sak pondokan lho. Aku mbek sak pondokan tur aku kakak kelas. Kok kayak kono munggah panggung aku ora ditarik. Kok kayak duduk ning panggung kok saya ndak ditarik. Nah, itu angel menungkel di hati. Kalau kita tawakal sama Allah, emang Allah sudah memaku bukan siapa-siapa. Enak enggak? Urip enak di masyarakat. Apalagi kita dicaci maki. Kita dicaci mah, yo pinginnya ngantem. Pinginnya ngeprok lah. Pinginnya ngeprok lah orang nyaci maki kita. Pinginnya ngeprok, udah enggak usah hawa nafsu kita pinginnya bales. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala aja enggak selamat dari omongan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala aja enggak selamat. Ono sing Allah ngomongin duwe anak. Allah punya istri, seperti itu. Terus Nabi Muhammad, Nabi kita tetap enggak selamat dari omongan. Ada yang dikatakan Nabi Muhammad itu apa? Dukun, seperti itu, gila dan lain sebagainya. Nah kita masih tidak ada ilmunya, sudah, memang sudah. Kita contoh seperti itu. Nah contoh kita masih ada di depan kita ini. Seurip, lihat gimana kesehariannya. Dijadikan contoh pada kita. Ustaz Syihab seperti itu. Menjadikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nek pingin selamat donya akhirat seperti itu. Nek nak pingin terserah antum. Kalau nak pingin terserah antum. Semua yang bisa adalah kemauan dari antum sendiri. Wa ma alaina illal balah, kita hanya nyampe iku sing apik sing ora. Seperti itu. Jadi nanti jangan nuntut. Beda kalau kita tidak menyampaikan. Bisa dituntut ulama di situ. Lah aku ya Allah aku tidak dituntut sama Ustaz Syihab kok. Padahal Ustaz Syihab wis keluar sampai garing cangkeme. Sampai juga garing, tetap badan tidak mau nurut tadi. Seperti itu. Kita sudah ada panutan kita masih ada. Karena termasuk di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, hiasan bumi ini, salah satunya adalah ulama. Salah satunya adalah ulama yang menjadi pakune bumi. Menjadi pakunya bumi. Ini ulama wis diambil sama Allah SWT, ya sudah. Maka fantadiris saah, sudah tunggu aja. Kiamat entah ini bebas. Kalau ulama satu persatu sudah diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih ada ulama. Dan ulama ini bukan sing anteng, ini kalu kabeh mereka orang ini, gelem ngajari. Tinggal kitanya mau apa ndak hadir itu aja. Kitanya mau hadir atau tidak. Yang sudah punya anak disuruh hadir, dikenalkan sama majelis taklim, dikenalkan, jangan sampai tidak. Anaknya dijajak ke hiburan, ke mall, sana kemari, taklim enggak usah, seperti itu. Dan untuk hadir majelis taklim, kalau makan nih, jenengan lihat enggak, nek ustaz pasti bajunya bagus-bagus enggak? Apik, bukan terus sombong, bukan beliau sombong, beliau menghormati ilmu yang nempel pada dirinya, yang ada di hatinya. Ki aku duwe ilmu, tak rumat awakku, saya ngapik klambine. Terus bukan dia sombong, bukan ndak tawadhu, ndak cinta dunia, ndak. Orang cinta dunia atau tidak, itu di hatinya.
ya, bukan di penampilannya, ya. Imam Malik itu kalau mau ngajar, ya, hadis, mandi, wudu, pakai pakaian, pakai wangi-wangian yang bagus, seperti itu, ya. Sayyid Muhammad Al-Maliki seperti itu juga, di mejanya itu minyak wangi pirang-pirang, ya. Untuk apa? Menghormati ilmu yang ada, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer. Waliyadzubillah min dzalik, jauh daripada itu semua. Untuk apa? Ini loh, menghormati ilmu. Orang kalau menghormati ilmu akan menjaganya. Ilmu itu akan menjaganya. Dan pengamalan ilmu yang paling tinggi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Itu pengamalan ilmu yang paling tinggi. Ya, kita khusyuk, ya, bareng-bareng wajar, ya, ada penyemangat khusyuk kabeh, ya. Ustadz khusyuk, ya aku khusyuk, ya. Ustadz sholat sunnah, ya aku milih sholat sunnah wis, ya. Seperti itu. Engko ditakoni engko lho kok ora sunnah badiah langsung mulai. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau di rumah wallah alam, antum sendiri yang tahu mau tidur baca doa apa tidak, ya. Mau tidur baca doa apa tidak, bangun tidur baca doa apa tidak, saya delok HP langsung angin turun di HP ku. Oh iya, wis ada banyak baca doa dulu, ya. Do ngerti doa baca bangun tidur mboten niki apa wis kelalen. Insyaallah masih ngerti doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar, doa masuk masjid, keluar masjid. Ini kayak hal remeh. Ini hal remeh, cuman kita melupakan hal tersebut. Terus kita nanti pingin diakoni jadi umat Kanjeng Nabi ning akhirat. Pingin, tapi ndak ngelakuin sunnah pingin. Orang izin. Ya, kita harus malu. Malu. Ini untuk presiden, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk nyalahke. Mengingatkan, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati antara yang hak dan hak benar. Ayo kaki kiri dulu. Ya, ini dimulai di rumah, enggak usah jauh-jauh. Anak kita dididik. Ya, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, kita sekarang mau apa ya? Lorone langsung loncat, melbune loncat. Ya, tiba nunggu kamar mandi loncat. Ya, jangan sampai seperti itu. Keluar rumah kaki apa? Kiri bukan kanan. Keluar rumah kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kiri. Iktikaf. niat iktikaf. Mau aku takok karo Ustaz Syihab iki Serambi termasuk masjid apa mboten? Jare diomong mboten. Tapi ada yang mengatakan termasuk masjid seperti itu, ya. Nah, kalau memang anggap dia bukan masjid, ya bisa untuk iktikaf, harus di dalam. Kalau mengatakan ada masjid, ya bisa dia iktikaf di masjid tersebut. Ya. Ini orang-orang yang tahu ilmu. Saya orang ngerti ya jegok rokokan. Saya orang ngerti jegok ngecos rokok balbel ngomong masalah donya ya pahalane entek seperti kayu bakar yang dimakan bara api. Kebaikan kita habis kalau kita mengomongi hal-hal duniawi di dalam masjid. Apa meneh ngerokok seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ini sekedar saling mengingatkan. Orang muslim yang cinta sama muslim satunya adalah yang saling mengingatkan. Bukan yang bener bener apa-apa, ora apa-apa. Oleh ora apa-apa. Enggak, kalau hak batil bilang batil itu teman yang baik, dicekeli nih teman sing kaya kuwi. Punya teman yang seperti itu cekeli, jangan malah dimusuhi. Yang ada sekarang dimusuhi ngomong soalim lah. Alah soalim kowe, aku yo padha. Sekolahnya bodoh, gendune bodoh, Pak Soalim, seperti itu. Nah, karena mereka tidak dianggap omongannya, karena apa? Karena dia tidak melakukan hal tersebut dulu. Kita harus introspeksi. Aku sudah tidak melakukan hal tersebut. Kita nasihati orang pasti mandinya. Yang bagaimana diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada anak disuruh puasa, belajar puasa susah. Ini puasa sunnah. Kemudian kata beliau pulang dulu, nanti 3 hari kemudian kesini lagi.
Selama 3 hari puasa dulu Lailatul Qadarnya. Puasa dulu. Habis itu Anda datang, nanti puasa sunnah ya, Senin Kamis. Mau mendengarkan nasihatnya. Jangan bilang enggak boleh ini, haram, enggak boleh seperti ini, tapi setelah pengajian ngelakuin. Oke. Ya. Enggak boleh ya, dengarkan musik-musik dangdutan sampai rumah, ya ini nyetel tape isinya dangdut. Ya, gimana mau didengarkan sama mustamiinnya? Ya. Itu kemandiannya berkurang. Tapi kalau dia selalu taat sama Allah, gampang seperti itu. Ya. Kemudian lanjutannya, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini salat ojo sampai ora. Tidak ada alasan boleh meninggalkan salat, tidak ada. Ya, wong loro tetap wajib salat. Perang ngadepi musuh tetap wajib salat. Tapi ono caranya. Tinggal tanya sama ustaz kita nih, sama kiai-kiai, saatnya aku loro iki piye salate. Ya, seperti itu. Ada solusinya. Islam itu mempunyai solusi berbagai macam untuk kehidupan dan untuk beribadah. Ndak angel. Islam ndak angel. Ya, si perang ono carane salat. Ya, Syiddatul Khauf. Ya, ada caranya salat. Wajib salat ini. Jangan sampai tidak. Apalagi yang sudah baligh, anak kita sudah baligh, ya, umur 10 saja sudah boleh dipukul nek ora gelem salat, apalagi sudah baligh. Ya, tidak ada keberkahan dalam satu rumah kalau ada satu rumah ada ndak salat. Tusir di rumah. Apa kene omah? Apalagi di desa ini, ya, ada satu keluarga yang ndak mau salat, kon pindah. Kon pindah, jangan cuman orkesan tok, kon pindah jangan gini. Sing ora pas salat aja tinggal gini. Yang ndak mau salat 5 waktu ya, yang wajib ya, jangan tinggal di desa ini. Ini kalau desa ini ndak mau dapat bala. Kalau mau dapat botol, ndak mau salat apa-apa. Ini penting, sangat diremehkan, ya. Dan kemudian membayar zakat sing wajib. Iki zakat sing wajib. Beda mek sedekah. Zakat sing wajib. Kalau ada perdagangan zakat, ada duit sawah ono zakat bayar zakat wajib, hukumnya ora dosa. Kalau tidak dosa. Wong sing ora gelem sedekah sih ora apa-apa. Ora gelem sedekah sih ora apa-apa, ora dosa. Cuman ora gelem zakat, dosane gede. Ya, dosanya besar. Ya, yang dagang, yang sudah ada nisabnya, yang sudah berkewajiban zakat, nek ora usah mikir zakat. Nek durung kewajiban zakat, ora usah mikiri zakat, belajare sunnah. Lan wis wajib zakat, wajib belajare. Takok mbek kiai-kiai ini. Ki aku semene zakate piro, cara mbagine piye. Itu wajib belajarnya menjadi wajib. Ngoten nggih Pak Yai? Nah, seperti itu. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu mukmin yang sebenarnya seperti itu. Takut sama Allah. Tambah iman kalau ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Salat sing yang zakatnya juga ditunaikan. Ya. Apa yang didapatkan? Lahum darajatun inda rabbihim. Dapat derajat yang tinggi. Dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim. Di sini ulama mengatakan rizqun karim adalah dukhulul jannah, masuk surga itu. Nah, kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba ahli surga kalau memenuhi ayat tersebut. Kalau kita mempraktekkan ayat tersebut, Allah yang janji. Kalau Allah janji pasti. Allah yang janjikan pasti, enggak mungkin tidak. Nah, seperti itu, ya. Bergetar ketika Allah sama Allah Subhanahu wa taala disebut karena tahu kebesaran Allah. Kebesaran Allah dari mana tahu? Dari taklim, semua sumbernya majelis taklim. Sumur ini nih. Juga timbone juga sing akeh aja cuman mung setimbo. Terus ambil digali, mumpung masih ada. Mumpung masih ada bersama kita. Kalau beliau sudah wafat, nggak dindi. Ilmunya sudah ikut
hilang, tidak ada sudah. Ya, seperti itu. Mumpung masih ada, diopeni, diperhatikan, disenengkan, jangan malah menjadi beban pikiran. Pasti kiai mikir ke antum, pasti. Walaupun antum yang wes kiai usah mikiri, pasti dipikiri. Ya. Karena mas'ul indallah, ya, karena beliau adalah mas'ul, nanti dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, marilah kita jadikan bulan Syawal ini seperti Ramadan yang dan bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Jadikan, makmurkan masjid, makmurkan amalan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah siyamana wa salatana wa qiyamana wa tadarru'ana waj'alna min ibadika salihin wa anna Allah yu'idu alaina wa alaikum sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalal wal ikram wa nuhdi thawabahu ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Kiai Hasan Marwi wa ila ruh man dufina fi hadhihi ulama fi hadhihi al-qaryah wa ila ruh Kiai Ahmad Ar-Rifai wa ila walidina wa walikum wa amwatina wa amwatikum wa al-muslimina ammah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa hakki rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Dakwah subhanakallah wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad